Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kisah pertobatan Matius merupakan salah satu kisah fenomenal yang menarik. Jarang penulis Injil menyebut nama seorang pendosa. Artinya, kisah ini pun juga bisa berulang bagi kita atau bagi siapapun yang belum bertobat. Ini merupakan kesaksian pribadi yang dituliskan oleh Rasul Matius sendiri. Bisa dibayangkan kalau saja Yesus tidak memanggilnya, Injil Matius bisa berganti cerita, doa Bapa kami pun mungkin tidak dituliskan di dalam Injilnya. Matius yang pemungut cukai disisihkan di antara bangsanya sendiri. Ia merasa terbuang, merasa tidak berharga. Pekerjaannya memang bergelimangan uang, tapi dinilai nista di hadapan bangsanya karena ia memungut pajak dari bangsanya sendiri untuk disetorkan bagi bangsa Romawi sang penjajah. Saat ia termenung, ia melihat rombongan Yesus melewati rumah pajak. Yesus disertai rombongan besar merupakan selebriti waktu itu. Mungkin dalam hati kecilnya ia berkata, "Orang seperti apakah Yesus ini? Pastinya orang baik sehingga bisa menarik perhatian begitu banyak orang." Saudara-saudari yang terkasih, Yesus tahu ada kerinduan di dalam hati Matius, kerinduan untuk disapa, kerinduan untuk dihargai sebagaimana manusia, karena ia merasa sebagai manusia tidak berharga, apalagi dibandingkan Yesus saat itu. Kepekaan Yesus akan kebutuhan Matius membuat ia peduli dan melangkahkan kaki ke rumah cukai. Yesus menatap mata Matius tajam dan mengajaknya untuk ikut serta. Tentu saja Matius kaget setengah mati. Kok Yesus bisa tahu keinginannya? Ia tidak menunggu kesempatan kedua. Inilah kesempatan yang ia tunggu-tunggu. Hanya Yesus satu-satunya orang Yahudi yang mau menyapanya, apalagi mengajaknya ikut serta. Ia tinggalkan semuanya dan mulai mengikuti Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, kita selalu diberikan kesempatan untuk bertobat. Justru saat kita merasa tidak layak menerima kehadiran Tuhan, ambillah kesempatan itu tanpa keraguan, tanpa pertimbangan untung rugi. Karena di saat itulah Roh Kudus sendiri yang telah kita terima saat kita dibaptis mengingatkan kita, "Hai, ayo bertindak sekarang." Persis seperti saat Matius disapa oleh Yesus sendiri. Tapi kebanyakan dari kita
memilih lebih mendengarkan pertimbangan pribadi daripada mendengarkan suara Tuhan yang memanggil kita. Kita mungkin pernah bertanya-tanya, bagaimana caranya mendengar suara Tuhan? Tapi sering kita menolak mendengar suara Tuhan mengajak kita untuk kembali kepadanya dan bergabung serta ikut dengannya. Itulah panggilan yang lembut darinya, begitu lembutnya sehingga kita sering tidak memperdulikannya. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita selalu mengasah kepekaan hati kita juga untuk selalu mendengar ajakan Tuhan untuk kembali bergabung dengannya. Semoga juga kita semakin peka dan peduli melihat saudara-saudari kita yang membutuhkan sapaan dan pelukan untuk kembali kepadanya. Janganlah kita menjadi bagian dari kelompok yang senantiasa menghakimi orang-orang berdosa, karena kita pun juga adalah pendosa yang telah diberikan kesempatan bertobat. Jadi berikanlah juga kesempatan kedua bagi mereka semuanya. Bila matahari terbit setiap pagi, berarti selalu ada kesempatan kedua bagi siapapun untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Berkat-Nya selalu baru setiap pagi, termasuk rahmat pertobatan bagi kita, bagi semua orang. Maka satu orang bertobat jauh lebih berharga bagi Tuhan dibandingkan orang-orang sehat yang ada. Pertanyaan untuk kita, siapakah kita? Apakah kita akan menjadi orang-orang yang mengaku diri yang sakit, yang berdosa, dan mohon pengampunan? Atau kita mengaku diri orang-orang yang merasa sehat, saleh, sehingga tidak lagi membutuhkan Yesus? Saudara-saudari yang terkasih, seorang umat pernah bercerita kepada saya bahwa istrinya selalu mengingatkan dirinya untuk selalu membawa sampah keluar rumah sesuai jadwal hari pemungutan sampah. Katanya, "Romo, ini bukan pekerjaan yang saya suka, tapi saya bertekad untuk menyelesaikannya, maka saya melakukannya. Tetapi setelah sampah-sampah itu berada di luar rumah, saya merasa lega dan saya melupakan pekerjaan itu sampai minggu berikutnya." Saudara-saudari yang terkasih, kita memerlukan truk untuk mengangkut sampah yang sudah menimbun di rumah. Mirip dengan hal ini, kita juga perlu mengizinkan Yesus mengambil sampah dalam tanda petik yang sudah tertimbun di dalam hati kita. Apabila kita lupa membawa sampah tersebut keluar, maka rumah hati kita akan menjadi tampak kotor. Yesus ingin agar kita rutin membuang sampah dosa kita di kaki salibnya. Dia telah berjanji untuk membuang dan melupakannya. Akan tetapi sayangnya, sering kita mengaduk-aduk isi tempat sampah itu lagi dan berusaha mencari hal-hal yang belum siap kita buang. Misalnya, kebiasaan penuh dosa yang tidak ingin kita tinggalkan, hayalan yang masih ingin kita pertahankan, dendam yang masih ingin kita nyalakan. Mengapa kita masih ingin mempertahankan sampah-sampah itu? Tindakan membuang sampah dimulai dengan mengakuinya, kemudian menyerahkannya kepada Yesus supaya dibuang. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes bab 1 ayat 9. Jangan pernah lupa jadwal pemungutan sampah. Keluarkan dan tinggalkan sampah dosa Anda. Pengakuan adalah kunci yang membuka pintu pengampunan. Kata pemazmur, "Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita." Mazmur 103
ayat 12. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber belas kasih, Engkau tidak menghendaki siapapun binasa, tetapi agar semua dapat menikmati kedamaian. Kami mohon, semoga kami Kau jadikan pewarta kabar gembira dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.